Tapi ternyata organisasi ini memang dititipkan kepada orang-orang yang sibuk. Itu ya. Jadi kalau teman-teman Muhammadiyah bilang siapa nih yang perlu diaktifkan? Cari orang sibuk. Kenapa orang sibuk? Karena hanya orang sibuk yang mampu membagi waktunya. Dikasih orang yang tidak sibuk, malah justru tidak akan hidup tuh. Yakin itu. Itu basic. Jadi kalau mau hidup sesuatu kasih orang sibuk. Karena sesibuk-sibuknya orang, dia mampu yang mana nih yang bisa kita kerja, didahulukan dan lain-lain. Tentu kalau bicara tentang pemuda, tentu berbicara tentang masa depan. Kalau bukan anak muda yang menata hari ini, siapa lagi? Kemudian kalau bukan kita, terus siapa lagi gitu kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unaha TV Channel, kembali lagi dengan saya Anissa Nurbiasa di Kepo Penawi Podcast. Bersama bintang tamu kita pada hari ini, seorang yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan juga aktif berkecimpung di dunia usaha atau yang biasa kita sebut ya businessman atau entrepreneur. Telah hadir di samping saya pada kesempatan ini, Basa Burhanuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apa kabar Pak? Ya alhamdulillah luar biasa nih. Saya diundang ke sini. Alhamdulillah. Oke, apa mungkin kita mau kenalan dulu nih Pak? Oke boleh siap. Ya, misalnya tak kenal maka tak tahu. Ya, tak kenal maka taruh. Ya. Mungkin teman-teman Unaha TV Channel kan juga mau tahu nih Siap. sosok Pak Basa Burhanuddin. Oke, saya menghadap ke atau menghadap kamera nih? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baso Burhanuddin. Alhamdulillah diundang di podcast luar biasa ini. Saya juga tidak tahu nih kenapa saya dipanggil ke sini. Ya, alhamdulillah kalau tadi bicara organisasi, alhamdulillah saya aktif di organisasi khususnya di Muhammadiyah ya. Kalau kami di Angkatan Muda Muhammadiyah. Mulai dari Konawe, kemudian alhamdulillah kita jadi percayakan di Sulawesi Tenggara. Di bisnis ya kita masih bisnis kecil-kecilan lah. Tunggu Pak, tunggu. Ini kan berarti bahwa ketua ya, ketua pemuda. Alhamdulillah ketua terpilih kemarin nih. Berapa periode nanti Pak nanti berjalan? 4 tahun. 4 tahun ya, berarti 2024, 2028 ya? 2023, 2027. 2027. Itu kan istilahnya Sulawesi Tenggara itu mengcover Sulawesi Tenggara secara keseluruhan ya. 17 kabupaten. 17 kabupaten. Berapa total seluruh anggota sampai saat ini untuk pemuda Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara, Pak? Wah itu kalau jumlahnya ribuan lah untuk pemuda. Nah. Oke, baik. Tapi memang sebelum waktu kuliah memang sudah aktif di... Sejak SMP malam. Oke, SMP. menarik ini. Di SMP-nya SMP mana ini, Pak Baso? Saya SMP dulu di SMP Muhammadiyah. Nah, tentu di SMP Muhammadiyah ini kan kita sudah diperkenalkan namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dulu tuh kalau jadi ketua IPM juga sebagai ketua OSIS. Ya. Jadi ketua OSISnya namanya ketua IPM. Di Kendari di sini? Di Parepare. Oh, di Parepare. Oke, baik. Lanjut, Pak. Saya ceritakan histori organisasi itu ya. Jadi saya di IPM Parepare, kemudian menjadi ketua pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Parepare. Terus lanjut menjadi sekretaris wilayah IPM Sulsel. Nah, setelah itu hijrah ke sini. Hijrah ke sini jadi ketua IPM lagi. Karena di sini dianggap teman-teman, ayo hidupkan lagi di IPM di Konawe. Saya memulai lagi jadi ketua IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Terus saya bina nih anak-anak IMM. Di Muhammadiyah kan ini ada 7 ortom. Ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kalau basisnya pelajar, kemudian mahasiswa ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di pemuda ada Pemuda Muhammadiyah, perempuan muda namanya Nasyatul Aisyah, ada yang kepanduan di Watan namanya. Ada juga kalau di silat, pencak silat ada tapak suci. Jadi ada 7 ortom ini. Kemudian kita coba kembangkan. Alhamdulillah sekarang di Konawe ini sudah terisi semua. Dan pada akhirnya saya juga terpilih menjadi ketua pemuda Muhammadiyah. Dulunya di Konawe.
kemarin baru saja kita musyawarah wilayah dan terpilih menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Jadi kalau Ketua Pemuda Muhammadiyah berarti masih muda ya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau di Menpora kan kepemudaan itu 40 tahun ke bawah. Ke bawah. Oh, berarti memang masih tergolong muda. Dan Masih. memang asalnya asli dari Sulawesi Selatan ya Pak ya? Ya, saya Sulsel. Oke. Kalau boleh tahu nih, mungkin lebih sedikit spesifik kelahiran tahun berapa Pak? Saya 1988. 1988, udah 32 5. ya? 35. Dipotong tadi hampir dipotong. 35. Oke. Berarti memang istilahnya kalau disebut aktif dalam dunia organisasi Muhammadiyah sudah mendarah daging gitu ya Pak? Iya, kayaknya sudah mendarah daging karena sejak SMP. Kuliah juga di Universitas Muhammadiyah. Kendari? Parepare. Iya. Jadi setelah S1 baru hijrah. Ambil jurusan apa Pak kemarin waktu di? Saya teknik informatika. Nah, hubungannya dengan ini. Sangat kawan ya kebetulan. Tapi ada namanya kebetulan ya Pak ya? Ya? Ada namanya kebetulan. Enggak ada. Semuanya diatur dengan baik. Oke, baik. Oke. Tadi kita sudah bincang-bincang ya singkat terkait apa istilahnya ya, pengalaman dalam organisasi seorang Baso Burhanuddin. Sekarang kita lagi penasaran nih Pak ya. Kan Bapak juga di usia yang muda aktif dalam organisasi. Saya dengar-dengar ini isunya memang juga seorang yang sukses dalam dunia bisnis Pak. Kita mau mengulik sedikit ini, bisnis apa Pak yang dijalankan oleh seorang Baso Burhanuddin? Kita menuju sukses ya. Kalau sukses masih tahapan tuh. Tapi kalau ada yang menyatakan sukses ya alhamdulillah. Saya kan S1 selesai ke sini cari peluang apa nih usaha. Ya. Kebetulan kakak sudah ada di sini di toko Fikartani sana. Sharing dengan beliau apa yang bisa kita kembangkan. Saya coba dunia futsal. Oke. Futsal. Berkaitan dengan hobi juga. Saya jadi. Jadi kalau kita tidak perlu izin istri kalau mau pergi main bola, karena kita sudah ada lapangan sendiri. Sendiri ya. Ya, akhirnya itu yang saya geluti dunia futsal itu sampai sekarang. Jadi futsal ini sudah masuk 2012 buka tuh. Jadi sudah 12 tahun ya, 2024 12 tahun. Tapi bukan itu saja yang kemudian kita kembangkan karena sekarang futsal di sini sudah ada 4. Artinya harus ada pengembangan, inovasi ya. Inovasi dan lain-lain. Dulu kita pernah buka ada di dalamnya playground tempat bermain anak tuh. Oke. Oh jadi bapak-bapak yang futsal. Targetnya bapak-bapak yang futsal yang tidak dapat izin karena ada anaknya bawa tuh anaknya. Sekalian istrinya tuh bawa mainnya. Kita juga buka kafe pada saat kafe. Nah itu tadi targetnya ibu-ibunya tuh. Nah istrinya ngopi aja di situ. Iya. Terus berjalannya waktu kita buka lagi dunia sablon. Jadi kita membaca bahwa orang main bola ini butuh kostum. Betul. Nah, jadi kita siapkan tuh kostumnya, sablon di situ, bisa selesai cuma hitung menit. Jadi pasarnya di situ. Iya. Ya, alhamdulillah itu sudah berjalan. Untuk playground dan cafe kita off dulu pasca corona. Jadi corona itu ya namanya bidang usaha yang berhubungan orang banyak, futsal saja sempat tutup. Tapi alhamdulillah sudah diizinkan kembali. Cuma playground ini agak goyang dan kafe karena kafe ini sudah luar biasa banyaknya. Nah, kita sekarang geluti futsal dan sablonnya, termasuk perlengkapan olahraga. Namanya Pak, nama usahanya? Namanya FK Sport Punaha. Oh, FK Sport Punaha. Jadi teman-teman ya, Punaha TV mungkin sudah ada yang tahu dan sekalian yang belum tahu kita menginfokan ada di tempat futsal di Unaha namanya FK Sport Punaha. FK Sport Punaha. Bisa di spill IG-nya. Iya, di sini. Nanti kita input bisa. Iya, oke. Oke. Ini ada. Iya benar, FK Sport. Oke. Kami kan juga dari tim Kepo Konai Podcast itu ada kita cari referensi dulu nih terkait Pak Baso. Ternyata memang kita temukan itu di salah satu akun Facebooknya. Memang sering ini ya cycling, sepedaan. Oh iya, itu hobi tuh. Nah, di sini ada komunitasnya juga, namanya Unaha Cycling Club. UCC. Itu ada berapa anggotanya Pak? Oh itu banyak tuh. Kalau di grup ratusan, cuma ya yang rajin itu kadang-kadang banyak kadang. Biasanya tuh kalau naik sepedanya istilahnya kalau goesnya gitu ya. Dari kemana saja nih Pak rutenya biasanya? Kita sempat keluar, pernah ke Bali teman-teman, ke Bali.
Tapi kan tidak mungkin quest dari sini ya kan. Sepedanya naik pesawat ya. Sana baru di sana eventnya. Kita ke Malino, kemudian Toraja. Wow. Jadi biasanya kalau Toraja itu event-event akhir tahun tuh. Ya. Jadi jelajah Toraja namanya kan. Ya. Jadi naik gunungnya Toraja itu, seru banget. Berarti tahun ini ada Masih ini tunggu, selain menunggu komunikasi dengan teman-teman, ya. menunggu izin istri juga. Gitu. Karena yang repot itu. Betul, apalagi kalau perjalanan jauh ya Pak Ya, ya, betul. beberapa waktu. Tapi kalau semuanya mau bergabung nih sama komunitas cycling itu ada syarat-syarat tertentu kan? Hanya satu syarat, Punya sepeda? Anda punya sepeda. Itu aja. Syarat kedua itu dilarang baper. Aduh. Ya. Oke. Baik. Oh ya, Pak, ini kita juga dari tim ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Maksudnya emang kalau melihat nih dinamika sebagai seorang organisatoris, juga seorang bisnismen, ini kayaknya mungkin membagi waktunya ini agak sulit, apalagi sudah berkeluarga, istilahnya sudah ada ruang-ruang tertentu nih. Bagaimana cara membagi waktunya itu Pak? Oke, ini pertanyaan yang berat nih dijawab. Keselio sedikit kacau nih. Apa ya? Karena organisasi tadi ini sudah terbawa malah dari pelajar, akhirnya menjadi apa namanya? Sudah sekelas hobi ya. Jadi kalau rasanya kalau saya tidak berorganisasi itu ada yang hilang di kehidupan saya. Dan itu saya sudah komunikasikan ke istri sebelumnya. Saya tanya, saya ini aktivis, saya senang berorganisasi, senang ini dan itu, dan dia sudah tahu konsekuensi ke depan. Alhamdulillah berkat support beliau juga lah akhirnya kita bisa membagi waktu. Di awal-awal pertama membangun usaha itu memang agak repot. Ya. Saya Mbak, saya panggil apa nih, Mbak atau Ibu ini? Nisa juga. Nisa. Jadi apa namanya? Di tahun pertama pernikahan itu kan luar biasa tuh, kita mau cari kerja ya kan, mengelola futsal itu, di sisi lain tuntutan-tuntutan lain. Bahkan di 1 tahun setelah saya itu malah saya mau lanjut kuliah ya kan. Oh, ya. Jadi akhirnya lanjut S2. Gimana kemarin saya lanjut di Surabaya. Oh jauh juga Pak. Ini kan masih mobile tuh ya, bisa. Oh, ya. Jadi memang luar biasa tuh. Jadi maksud saya di sisi lain kuliah, di sisi lain kerja, di sisi lain aktif di organisasi. Tapi ternyata organisasi ini memang dititipkan kepada orang-orang yang sibuk. Itu ya. Jadi kalau teman-teman Muhammadiyah bilang, siapa nih yang perlu diaktifkan? Cari orang sibuk. Kenapa orang sibuk? Karena hanya orang sibuk yang mampu membagi waktunya. Dikasih orang yang tidak sibuk, malah justru tidak akan hidup tuh. Yakin itu. Itu prinsip. Jadi kalau mau hidup sesuatu, kasih orang sibuk. Karena sesibuk-sibuknya orang, dia mampu yang mana nih yang bisa kita kerja, didahulukan dan lain-lain. Tentu kalau keluarga, kita dahulukan keluarga. Tidak mungkin organisasi ini merusak segalanya. Tentu ada momentum-momentum di mana keluarga didahulukan. Oh ya, ada pengalaman unik. Saya pada saat itu berangkat muktamar pemuda Muhammadiyah di Jogja. Nah, saya berpikir ini momentum, ajak anak istri saya kan. Iya. Ya ternyata itu terkabulkan. Jadi saya berangkat, kemudian saya ajak anak istri. Yang uniknya itu saya mencoba melobi panitia dapat kamar yang bisa suami istri. Bisa. Dan itu gol. Alhamdulillah itu gol, dan orang teman-teman saya tuh iri. Loh, kok bisa bawa istri nih, itu bawa dengan anak-anaknya, sampai sempat digerebek juga. Kok ada perempuan di forum pemuda Muhammadiyah ini kan? Recek, ternyata istrinya benar. Tapi masih kelihatan muda sekali. Bukan itu ya, karena acara pemuda kok bawa perempuan. Tapi kalau istri Bapak juga dari latar belakang organisasi yang sama? Dia dari Universitas Muhammadiyah Makassar, juga aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau dia cuma mentok di situ saja. Oh, IMM ya. IMM. Kalau sekarang juga ya aktif juga di Ibu Aisyah ya. Tapi istilahnya masih sejalan ya, satu koridor ya sama. Ya, satu koridornya, betul. Baik Pak, mungkin kalau kita lihat di Konawe sudah banyak generasi anak muda di Konawe. Menurut pandangan Bapak sendiri, Pak Bur ini saya melihat apa sih tantangan anak muda sekarang di Konawe? Konawe ini apa ya? Semuanya serba kencang kalau istilah teman-teman ya.
politiknya kencang, mohon maaf ya tanda kutip teman-teman, termasuk misalnya kemarin kita lihat isu-isu pemuda, kenakalan remaja, Ya. itu juga Konawe terhitung besar. Nah saya kira harapan kita hadirnya organisasi-organisasi Islam seperti ini, ada pemuda Muhammadiyah, kemudian ada juga di teman ada pemuda Ansor misalnya, ada Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan ini saya kira bisa berkolaborasi untuk paling tidak mencegah generasi itu, karena ya kita lihat sekarang kondisi ya bukan saja di Konawe tetapi secara khususnya di Sultra, narkoba dan lain itu luar biasa peredarannya. Betul. Nah kalau tidak ada organisasi-organisasi yang mendukung untuk itu, saya kira waduh sangat berat kita untuk melawan arus. Benar. Mungkin ada salah satu program dari teman-teman pemuda Muhammadiyah di Sulawesi Tenggara Pak terkait istilahnya ada mungkin sebutan salah satu programnya Pak nanti yang akan dijalankan. Saya kira hal yang paling perlu kita lakukan adalah mendukung aparat untuk mensosialisasikan pencegahan paling tidak narkoba ini ya. Kita perlu tekan penurunan pengedarannya, karena waduh di Sulawesi Tenggara ini viral di mana-mana, di mana penemuan-penemuan dan lain-lain. Bukan saja bukan saja pemakai, tapi pengedarnya ini yang luar biasa, dan secara hitung-hitungan ekonomi memang ternyata tinggi sekali. Jadi orang senang dengan ke situ ya, jadi tidak memikirkan lagi halal haramnya. Nah, saya kira pemuda Muhammadiyah siap mengawal itu, siap bersama dengan aparat dan pihak-pihak yang pemerintahan yang kemudian bisa kita masuki. Kalau kami kan di Muhammadiyah ada kampus, kemudian ada sekolah-sekolah. Ya. Kira di situ gerakan kami. Ada IPM di situ yang bisa mensosialisasikan itu, ada mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di situ, ada teman-teman pemuda ya bersosialisasi dengan pemuda. Baik. Menarik ya, maksudnya kalau kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara dan lebih spesifik lagi di Konawe, memang zaman yang sekarang yang serba modern, yang serba istilahnya instan, dan juga kebutuhan hidup, gaya hidup menjadi menuntut juga rata-rata anak-anak di usia yang produktif ini terjerumus, Pak ya. Jadi memang butuh peran kita semua, khususnya teman-teman yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan juga secara khususnya seluruh masyarakat Konawe, kita bersinergi bersama untuk bekerja melakukan bersinergi dengan pemerintah sesuai dengan Pak Baso Burhan tadi bilang ya, dengan mencegah. Ini mencegah yang lebih baik daripada dan memang fenomenanya faktanya pelaku kayak selain narkoba itu memang di usia-usia produktif 19 tahun, 20 tahun. Dan sangat disayangkan yang untuk generasi muda kita di Indonesia. Termasuk ini cat-cat ini, media sosial dan lain-lain ya kan. Ya betul. Ini waduh, ini kalau pemanfaatannya sebenarnya besar. Namun ada juga saudara-saudara kita atau pihak-pihak oknum yang tidak memanfaatkan itu dengan baik. Itu dimanfaatkan lebih banyak mudaratnya. Iya, betul. Daripada manfaatannya. Betul. Istri saya minum ya. Silakan Pak. Kita sambil ngobrol bincang santai sama di Kepo Podcast. Mungkin ada pernah pengalaman Pak, pengalaman selain di organisasi atau saya dengar ada bisikan-bisikan ada menjadi kepala sekolah. Ya, di organisasi Muhammadiyah ini kan itu tadi ada amal usaha, dan itu luar biasanya, artinya teman-teman yang mengabdi di Muhammadiyah ini berbagai fasilitas ya aktif saja di organisasi. Akan banyak di situ hal-hal yang misalnya kan ada yang berpikir nih kalau Anda aktif organisasi terus makan istri apa gitu. Nah, itu kan. Nah, di Muhammadiyah itu fasilitasi itu. Silahkan aktif di organisasi. Di sini ada amal usaha, kelola nih. Nah, alhamdulillah di Konawe ini ada SD Aisyah Konawe. Kemarin kita dirikan itu 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah pertama di sekolah itu. Oh, sekolah apa? Tahun berapa tuh Pak? 3 tahun yang lalu tuh, di 2021 ya. 2021. Sekarang sudah sampai kelas 3. Sampai sekarang masih disebut? Kemarin saya masih kepala sekolah, namun karena saya terpilih jadi ketua pemuda Muhammadiyah itu, saya kira rasa-rasanya ya, saya terlalu banyak mengambil peran
sudah di sini jadi kepala sekolah, jadi di sana juga jadi ketua pemuda Muhammadiyah, apalagi Sultra, lingkupnya yang sangat luar biasa. Betul. Saya anggap 3 tahun ini sudah waktunya regenerasi. Betul. Kasih nih adik-adik yang lebih kemauannya teman-teman pimpinan Muhammadiyah di Konawe ini cari anak-anak muda. Makanya saya kemarin rekrut guru-guru yang sudah mengabdi. Nah, kita seleksi juga guru-gurunya, akhirnya sekarang sudah ada yang terpilih. Jadi salah satu guru di sekolah kami. Baik. Jadi Mungkin Pak bisa sekalian dipromosikan nih Pak, PPDB. ya, Kayak gimana dengan apa itu Pak? itu siswa baru nih? Iya. Oh ya. Atau kalian tuh jadi ya. masyarakat ekonomi. Jadi di SD kami alhamdulillah progres paling yang apa namanya? Yang kita jual ya, brand yang kita jual itu tahfiz Qur'annya. Kita mengharap anak-anak ini sekolah di SD Aisyah secara intelektualnya keren, religiusnya juga dapat. Jadi kita punya slogan cerdas, soleh, berkemajuan. Jadi anaknya cerdas, soleh, dan berkemajuan. Berkemajuan itu kan apa ya? Kalau kita tidak bisa bersaing dengan teknologi, aduh ketinggalan kita. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, sekarang zaman apa sih namanya istilah sekarang anak muda? Apa? Zero, Gen Z. Nah, kalau kita tidak mampu mengimbangi itu, kasihan kita, ketinggalan kita. Nah, makanya harus seimbang. Baik. Berarti memang antara keilmuan sama keagamaan harus balance. Mungkin Pak, sedikit lagi informasinya terkait sekolah. Siap. Itu berdirinya kapan dan misalnya lebih spesifik ya berdirinya kapan, cerita sambil Ya, santai aja sebagai di tahun 2021 itu kita memang awalnya sih ada TK Aisyah ini sudah sejak 2019 kalau TK-nya sudah lama. Kemudian kita lihat ada potensi tidak bisa kita kembangkan ke SD, ternyata ada. Lahan masih ada, kemudian di situ jarak dari SD masih jauh. Itu kan juga kita cross check juga ya. Izin dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah itu dapat izin karena jarak. Kemudian populasi anak-anak di situ banyak tidak? Ternyata banyak. Nah, kita buka, kita tes di tahun 2021 kita mencoba bangun bersama warga Muhammadiyah, alhamdulillah. Karena ini organisasi sosial, organisasi apa namanya keagamaan yang tidak bergaji. Alhamdulillah hasil kumpul-kumpul teman-teman tuh kumpul-kumpul uang, bersedekah di situ, menginfakkan sebagian hartanya. Alhamdulillah berdiri di tahun 2021. Strategi kita kemarin itu agak ini juga karena bagaimana cara mendapatkan siswa, ya kan? Jadi ada strategi memang yang seharusnya ini nggak boleh dibuka nih, tapi ya mas saya memang kita harus menjual sesuatu gitu kan. Harus ada. Kenapa harus ke situ? Kenapa harus ke situ? Swasta itu berbayar loh. Swasta itu berbayar ya. Dibanding sekolah negeri yang free. Nah, kalau tidak ada perbandingannya, kalau tidak ada yang menjadi nilai jual, tentu apa yang menjadi kemudian saya mau ke sekolah situ ya kan. Akhirnya kami jual tuh bahwa sekolah ini insya Allah menciptakan hafiz. Sebagai jualannya kami 2 guru pada satu 4 malah itu tahfiz semua anak muda. Yang satu suami istri pengantin baru tuh kita pakai tuh. Mungkin beliau kenal. Jadi suami istri hafiz kita pakai. Terus ada lagi anak muda ini sekarang lanjut di Solo, yang satu lanjut di Solo, yang satu lanjut di Pare, terus bahasa Inggris hafiz juga. Jadi tempat-tempat ini hafiz kita pakai. Dan itu apa namanya? Kita presentasikan ke orang tua siswa, itu diuji anak-anak itu. Dan alhamdulillah itulah yang kemudian menjadi nilai jual. Di tahun pertama kami menerima 25 siswa. Di tahun kedua itu sudah membludak pendaftaran. Kita tidak membagikan lagi flyer, tidak perlu lagi bagi flyer karena 1 tahun itu memang kita ya begini juga ada media sosial dan lain-lain kita close tuh nih hasilnya nih anak-anak pagi murojaah, anak-anak gini aktivitasnya itu kita media sosial kan sampaikan ke orang-orang dan itu luar biasa hasilnya. Di tahun kedua di TK kami itu punya sekitar 50 siswa sampai saat ini untuk TK ya kan. Nah kalau ini kita drop semua ambil ke siswa SD tidak muat satu kelas. Harus ada 2 kelas. Makanya kemarin kami cuma bisa membuat 2 kelas karena itu tadi karena pembangunan yang swasta. Akhirnya kami menolak siswa. Itu saya sampaikan di pusat itu menyayangkan.
Karena saya sampai menolak siswa karena batasan Fasilitasnya ya. batas kuantitas Kelasnya. kelas yang tidak memadai. Jadi kami cuma menerima 25. Makanya 25 itu kita seleksi. Baik. Berarti sampai saat ini SD-nya satu kelas. Satu kelas sudah 3. Oh, sudah 3 kelas. Ya, jadi maksudnya kelas 1, kelas 2, kelas kelas 3. tiga. Sekarang sudah sampai kelas 3. Masya Allah. Dan itu memang siswa-siswi ya? Siswa-siswi. Gabung kok. Gabung. Sudah berapa orang sekarang Pak siswanya? Jadi 25 kali 3 jadi 75. Jadi mungkin sekarang malah bertambah 76 kan ada pindahan 1 2 ya. Kalau TK-nya sekarang tetap 25 juga? TK 50? Itu sekarang ya mencapai 50 sampai 60 siswa. Di mana Pak ini tempatnya? Di situ juga jadi satu atap ya, jadi satu wilayah tuh TK dan SD. Satu wilayah di ya, dia masuk ABK di perbatasan Asinua, belakang Bang Gandalata. Mungkin ada penonton dari Nah TV Channel yang anaknya sudah di situ kali ya, satu testimoni dan memang betul-betul untuk saya sukarelawan ya Pak yang berbasis. Iya betul. Jadi sekolah ini betul-betul dari nol kita bangun dari swadaya, alhamdulillah kita yang saya salutkan warga kita ini, warga Muhammadiyah ini mau menginvestasikan hartanya dan kita doakan bersama ya ini menjadi amal jariah bagi mereka semua insya Allah. Oh ya, insya Allah. Oke Pak. Ya. Tadi kan sudah berbincang-bincang soal sekolah, soal terbelakang pendidikan, organisasinya juga, usahanya. Saya mau tahu nih Pak, kira-kira siapa sih Pak yang jadi sosok idolanya Pak Baso Burhanuddin ini atau yang menginspirasi Bapak nih sampai sekarang ini? Di bagian mana dulu nih? Bebas Pak, bebas. Mau misalnya tidak cukup satu ya kalau kita bicara soal ya, saya tentu mengidolakan pendiri Muhammadiyah namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu tuntas saya tonton filmnya, itu luar biasa inspiratif. Beliau dibenturkan dengan berbagai problem, mendirikan organisasi Islam yang luar biasa itu kan, dengan tujuan pembaharuan, dengan tujuan bagaimana memurnikan Islam yang sebenar-benarnya. Itu kan semua orang tidak terima itu kan, semua orang berbeda pandangan dan lain-lain. Tradisi-tradisi yang kemudian sudah dibangun di daerah Jogja itu, kemudian beliau masuk dengan berbagai perubahan yang ingin dilakukan itu kan benturannya luar biasa. Dan itu sosok yang artinya kalau dia memegang teguh kebenaran, dia siap apapun yang terjadi. Nah saya kira ini inspiratif banget bagi saya misalnya dengan pemuda-pemuda bahwa kalau kita berada di jalan yang benar, saya kira ayo kita laksanakan. Baik. Menarik Pak, maksudnya kalau kita berbicara soal tadi ya, mungkin kalau saya tarik sedikit, bagaimana Pak Baso Burhanuddin ini menganggapi perbedaan yang ada di kalangan masyarakat, khususnya di Konawe seperti apa itu Pak? Nah, kita kan punya masyarakat yang heterogen ya Pak, yang berbeda-beda. Betul. Mungkin dalam menanggapi satu hal itu kita sudah banyak nih perbedaan pandangan, pikiran. Kalau dari Pak Baso sendiri itu gimana sih menurutnya Pak terkait hal itu? Saya jujur di Konawe ini sangat nyaman terkait dengan itu. Pertama misalnya kesukuan, sangat welcome. Saya punya nama, ada basonya itu ya. Ya, pasti ya. Ada basonya. Orang sudah berpikir baso itu pasti Bugis ya kan. Ya. Dan alhamdulillah pertemanan kita dengan suku lain itu luar biasa. Jadi artinya di Konawe ini itu sudah welcome. Kita sudah mengakui bahwa Indonesia satu. Tidak ada lagi suku ras. Terkait dengan agama misalnya itu juga luar biasa. Saya berteman-teman dengan kalau di Kristen ada namanya gerakan Kristen Indonesia itu GMKI, gerakan muda Kristen Indonesia, gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Saya berteman malah dengan ketuanya. Ada GMHDI Hindu, ya kan, Persatuan Teman-teman Hindu. Saya akrab sekali dengan teman-teman Hindu. Jadi Konawe saya menganggap itu masih luar biasa, dianggap luar biasa Sultra pada umumnya. Kita lihat di Caleg kemarin, teman-teman Bali, teman-teman semua suku lah, semua agama masuk ya kan. Jadi artinya semua sudah di welcome dan ini tidak menjadi masalah untuk menjadi leadership kepemimpinan di Sultra. Sudah istilahnya sudah mendapat ruang-ruang tertentu ya, tidak ada tidak ada sekat-sekat untuk itu. Ya, mungkin masih ada di daerah lain tapi ya, alhamdulillah Konawe ini kita anggap itu nyaman, kita diterima dari sisi semuanya. Oke.
Eh, mungkin Pak, ini kita Yap. ada di segmen terakhir nih Pak. Apa tuh? Ada mystery box. Waduh. Jadi mystery box sudah dipersiapkan oleh tim Kepo Kenali Podcast. Nanti ada di layar sini gambar. Nanti dari gambar ini Bapak nanti bisa menjelaskan. Kira-kira apakah ada kisah di balik gambar tersebut atau seperti apa? Jadi teman-teman Kepo silahkan. Siapa yang jalan? Siapa yang tahu ini? Waduh. Apa itu siapa teman-teman? Oh, ini di Sulsel nih. Yang mana Bapak sini yang mana? Ini yang kuning tuh, baju kuning. Oh, berkisah deh Pak. Ini di mana ya? Samarinda ya? Oh iya, Samarinda. Ini mengikuti, kalau di IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, level terakhirnya itu namanya Taruna Melati Utama. Itu perkejuaraan paling puncak. Ya dari Taruna Melati 1, 2, 3 dan berbagai lagi sampai ke Taruna Melati Utama. Mantap. Di Samarinda ya Pak ya? Iya, Samarinda. Masih ada nih rekan-rekannya semua. Alhamdulillah masih ada semua. Ya. Ini sudah sukses semua ya, dari pusat sudah ada jadi kota dewan juga mungkin antara Ya, Masya Allah. beberapa PNS. Teman seperjuangan Ya, ya. teman seperjuangan. Keren. Oke, selanjutnya. Lagi. Oh, aduh ini sedih nih. Ini kemarin utama pemuda Muhammadiyah Ya. di apa namanya? Di Kalimantan. Saya menyempatkan karena ibu meninggal di Kalimantan, saya menyempatkan diri ke makam beliau. Ini namanya di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Itu perjalanannya luar biasa juga tuh, dari Balikpapan nyebrang lagi, kemudian naik speed, Ya. terus mobil sampai ke kota Grogot. Ibu kandung Pak. Ibu kandung. Ayo sudah tinggal di Kalimantan lama. Saya apa ya, kan orang tua perantau. Iya. Saya lahir di Kolaka Utara ya, lahir Kolaka Utara, kemudian kita merantau ke mana? Mamuju dulu, Mamuju tamat SD, kita ke Parepare, kemudian Kalimantan ibu meninggal, kita balik semua, malah dari Parepare kita langsung ke Konawe lagi. Tahun berapa kalau boleh tahu Pak ibunya? Saya kelas 2 SMA beliau meninggal. Mungkin sudah bangga juga ya Pak ya lihat. Semoga lah. Aduh. Kalau laki-laki itu aduh jadi ketawain. Soalnya luar biasa lah, karena kelas 2 SMA itu kan di masa saya, kalau kisah yang luar biasa. Saya tidak diberitahu loh meninggalnya beliau. Aduh sedih. Beliau meninggalnya beliau itu nanti saya tahu perjalanan menuju Kalimantan. Ya. Kita malamnya itu berusaha dapat pesawat, namun tidak dapat, makanya kita naik kapal laut. Ya. Jadi saya tidak dapat pemakamannya beliau bersama kakak yang dulu memang sudah tinggal di sini. Saya masih di Parepare. Itu dihubungi, katanya orang tua sakit. Ya. Perjalanan beliau sudah berkaca-kaca, saya sudah mulai menebak ada apa ya kan. Ya. Di umur kelas 2 SMA ini kan masih labil ya kan. Ya. Terus beliau menangis juga, tidak bisa lagi menahan itu, memeluk. Aduh, ternyata sudah tiada. Jadi ya kacau lah pada saat itu. Saya malah di Kalimantan hampir tidak pulang, hampir sebulan saya tinggal di Kalimantan. Sampai guru-guru saya itu sudah mengkomunikasikan, aduh gimana ini, apa mau pindah atau gimana ya. Tapi alhamdulillah berkat itu tadi mungkin ya, karena kita berorganisasi, kita sudah paham di SMA itu kan umur yang sudah bisa kita terima, walaupun aduh berat sekali saya menerima kejadian ini. Karena ibu kondisinya memang tidak sakit-sakit amat. Memang sih ada penyakitnya, tapi tidak rutin di rumah sakit kan. Jadi pas kejadian ini kan sangat terpukul. Tapi sekarang sudah ada cucu-cucunya ya. Ya, semoga bangga lah dia dengan hadir apa yang bisa kita menjadi kita lakukan. Ya betul. Artinya ya kita bersyukur ada beberapa pembelajaran yang sudah kita ambil dari beliau. Ya saya tidak bisa lupakan lah dengan beberapa cara mendidiknya dan lain-lain. Dan itu kita terapkan di kehidupan sekarang. Terakhir nih Pak, ada satu
Ada lagi. Ada satu terakhir. Dapat di mana nih? Nah, apa nih bendungan? Ada kisah apa di ini tempat mandi. Kayaknya saya tidak pernah tenggelam deh. Ada satu yang tenggelam, berarti mungkin tidak dapat ya. Apa ya? 2012. Bendungan itu. Setahu saya 2012 itu saya baru datang di Konawe 2012 kan. 2011 saya sudah datang. 2012 itu mulai usaha. Ada clue lain tidak untuk berhubungan dengan ini? Bendungan ini kan menjadi ikon tempat pertemuan dengan istri. Aduh. Iya. Pertanyaan saya dari mana ini bara kepo ini ya? Namanya kepo ya? Iya, kepo. Mana podcast? Gimana? Itu bisa cerita tidak? Oh, mungkin ada kisah. Ini kan ikon Konawe. Artinya kalau kita mau bertemu dengan seseorang biasanya ke situ ya. Aduh, saya ceritakan bisa saya. Boleh Pak, kalau tidak harus kalau berkenan ya. Jadi kalau saya dengan istri saya itu namanya semi perjodohan. Semi perjodohan. Berarti ada jodoh ada. Semi perjodohan itu apa ya? Orang tua kita mempertemukan kita tuh. Bedanya dengan jodoh, penjodohan murni itu kan suka tidak suka, harus deal, ya kan? Nah kalau ini tidak. Nah ini saya menurutkan ini gimana ya kan? Pertemuan inilah yang kemudian menggali siapa dia gitu kan. Gimana saksi ini tentu kita tidak berdua, ada bocah-bocah kali ya atau siapa lah di situ yang tapi saya kepoin di sini di Jemberan. Bukan di sini ya, di sini kali ya. Kalau di tengah-tengah ini ada taman di sini. Itu kan sekarang benua otomatis sudah mulai berkembang juga Pak. Sudah pernah kesana lagi Pak? Sudah dong. Mengingat memori-memori itu kan. Sama anak maksudnya. Iyalah. Sudah berapa Pak sekarang kalau? Alhamdulillah 2 putri semua. Oh Masya Allah. Berarti tunggu jagoan satu lagi. Oke baik, Insya Allah untuk cerita kisah seorang sosok pemuda ya, yang ada di organisasi Muhammadiyah dan juga seorang bisnismen, seorang bapak, seorang suami dan seorang anak tentunya ya, betul. Punya pengalaman hidup dan bisa kita ambil pelajaran dari sosok beliau juga. Terakhir Pak mungkin sebelum kita closing statement, satu pesan Pak mungkin untuk pemuda di Konawe. Oke, berbicara tentang pemuda tentu berbicara tentang masa depan. Kalau bukan anak muda yang menata hari ini, siapa lagi? Kemudian kalau bukan kita, terus siapa lagi gitu kan? Saya kira ke depan potensi-potensi anak muda ini perlu kita genjot lebih besar lagi, melihat misalnya kondisi perpolitikan kita misalnya itu anak-anak muda yang itu. Coba perhatikan teman-teman yang terpilih di daerah-daerah pemilihan itu anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak muda tidak memiliki potensi, tidak memiliki bakat, mengapain? Nah, kalau misalnya kita sudah dibekali itu, pada intinya adalah mari kita belajar, mari kita tidak menyia-nyiakan waktu di masa muda ini. Insya Allah dengan kita belajar memahami hidup, tentu kita bisa menghasilkan juga kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu. Tepuk tangan dulu untuk kita pada. Oke baik, terima kasih. Saya juga terima kasih nih, luar biasa nih. Ada undangan seperti ini. Ya, jangan usah pesan Pak, nanti mungkin di episode selanjutnya kita bahas. Terutama yang tadi jembatan itu tidak detail ya saya jelaskan. Kalau kita mau jelaskan itu panjang ceritanya. Kalau nanti di episode selanjutnya. Siap. Terima kasih banyak juga teman-teman Minahati TV Channel, teman-teman Konawe Podcast. Semoga bisa mengambil hal baik dari bincang-bincang kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya Anissa Nurbiasa dan bintang tamu kita pada hari ini. Saya Basro Burhanuddin. Kami tundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.